Jadi produk ini tuh ada untuk ngasih jawaban untuk masalah-masalah itu. Gitu. Tepat. Selamat datang di PSK, Palembang Subkultur, channel YouTube kita. Jadi sore hari ini kita datang datang ke tempat rumah kawan. Jadi kawan ini kawan akrab dari udah Dari zaman kapan ya? ketuaan. Sampai ketuaan itu kan, lihatlah rambutnya kan. Jadi teman kita ini namanya Rio. Rio. Tapi bukan dari Brazil dia. Ya, agak beda dikit. Rio de Janeiro. Apa kabar dulu nih? Iya, baik Om Toel. Baik ya. Udah lumayan lama ya. Lama lah. Kita sempat ketemu gak sih kemarin ya? Belum ketemu ya, karena ada beberapa pandemi, jadi kepotong berapa kali ya? 2 tahun 2 tahun pandemi belakang, ya. benar. Ya, jadi kita secara telepon-teleponan iya. Dan gak mudik juga akhirnya. Nah, akhirnya pada tahun ini mudik dibuka, ya udah langsung gitu. Iya. Sebelum dilarang lagi. Dia tamat kuliah dari ITENAS dulu. ITENAS ya. Iya. Seni rupa ya. Iya, seni rupa. Betul. Nah, untung tamat ya. Tamat ya. Kalau enggak yang kayak di cerita lama ITENAS. Iya. Ya. Nah, jadi belakangan ini saya pernah di share sebuah link situs kayak gitu. Aku pikir nih situs apa nih? Situs dewasa apa nih? Ternyata bukan. Bukan ya rupanya. Pelan-pelan ini aku buka nih. Nih ada situs baru nih, kerjaanku kayak gitu kan. Oh, boleh juga tuh. Kenapa dia tawarin kayak gitu kan? Kamu kan punya produk nih kayak gitu. Produk clothingan kayak gitu. Ini pas nih buat kamu nih. Nah, jadi ya enak lah kalau punya kawan kan saling support kayak gitu. Jadi pas ku buka ternyata ini sebuah situs penyedia. Iya, penyedia lah ya. Nah, mungkin lebih jelasnya kira-kira gimana cerita dari awal pas tamat kuliah terus itu sampai sekarang menekunin yang untuk pekerjaan ini. Iya, oke. Jadi kalau pertama kan seperti yang dulu kita sering main bareng ya, walaupun aku kuliah di Bandung juga sebenarnya di Palembang ini banyak main juga dulu ke Bandung gitu. Jadi kita sering sharing bareng lah ya, macam-macam apa yang lagi happening gitu, terus apa yang lagi hot yang kayak gitu-gitu, macam-macam sih. Nah, kemudian setelah lulus dari ITENAS itu aku ini mulai kerja lah secara istilahnya desain, tapi benar-benar secara industri gitu. Industri. Jadi waktu itu masuk ke salah satu provider dulu di dia cabang Bogor. Salah satu provider, kemudian dari situ kan banyak tahu lah gitu dunia kerja kayak gimana segala macam. Nah, akhirnya dari situ ya kurang lebih berapa tahun ya, sekitar di 2017 lah. Jadi macam-macam, mulai dari yang provider itu dulu jadi Markom, jadi desainnya banyak event segala macam, promosi, terus ke bagian corporate, terus sempat editorial juga, jadi salah satu media juga, jadi aku bikin majalah-majalah untuk klien gitu. Majalah dewasa apa? Oh, bukan. Sayangnya bukan yang iya ya. Enggak masalah sih. Jadi gitu, client base, jadi macam-macam itu kan. Nah, dari situ sebenarnya karena pada dasarnya sebenarnya desain itu ada benang merah sih, walaupun bidangnya macam-macam kan. Mulai dari tadi yang promosi, terus aku sempat di retail, terus editorial itu, jadi sebenarnya ada benang merahnya lah itu gitu. Nah, pas terakhir ini aku coba ngejalanin
produk digital gitu. Tapi sebenarnya sambil jalan kerja juga sekarang. Jadi ada di salah satu agensi tech juga di Jakarta gitu. Nah, selain dari situ aku ngembangin brand aku sendiri sih gitu. Nah, itu produk digital gitu, penyedia website gitu. Oh, website ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa tadi yang kerja sama corporate, terus apa istilah itu kita pelajarin ada hal-hal yang baru. Iya. Berarti itu secara personal tadi ya? Yang mana nih? Yang proyek web tadi? Iya itu personal gitu. Karena memang dari dulu tertarik sih sama website kayak gitulah, yang digital gitu. Oke. Jadi aku ingat dulu tahun berapa ya, sekitar tahun 90-an akhir apa 2000 awal gitulah. Jadi zaman internet masih di warnet itu. Kalau lama banget ya. Benar asli. Jadi istilah website itu memang ya pertama sih kita ini ya untuk buka-buka sesuatu itu kan lewat itu kan. Iya, betul. Nah, jadi ya istilahnya apa ya, tingkat paling tinggi untuk mencari situs ya pasti ke website. Website yang apa yang mau dicari kayak gitu ya. Nah, cuman pas yang share kemarin ternyata itu ada namanya We All Space. Ya, We All Space. Nah, We All Space berarti sudah dimulai dari kapan? Apa gimana ceritanya gitu? Nah, sebenarnya project tadinya kan project iseng-iseng tadinya. Gitu awalnya iseng-iseng, jadi di sekitar 2000-an lah. 2020 sorry. 2020 kan pandemi mulai jalan. Nah, dari situ semua kan berubah kan cara ininya lah. Cara jualan, cara promosi semua itu berubah gitu. Gitu kan. Mungkin dari yang biasanya klasik ya secara langsung atau apa, sekarang kan lebih ke digital ya. Betul. Seperti itu kan. Hampir sekarang semua orang ya istilahnya nginsalnya ini ya kita sebut brand nggak apa-apa. Kayak brand Gojek, Grab, kayak gitu kan, Shopee, Tokopedia itu kan biasanya yang orang-orang udah pasti punya gitu di handphone masing-masing. Nah, itu sebenarnya udah nandain bahwa kita ini arahnya semuanya mulai ke digital nih. Gitu kan. Budaya gitu. Jadi budaya ya. Bahkan aku kemarin sempat main ke Palembang Icon. Terus dia pembayarannya juga pakai e-money kan. Gitu. Jadi kayaknya hampir semua rata-rata sekarang udah ngarahnya ke situ gitu. Jadi itu aku ngeliat ya peluang di situ, selain aku memang senang juga, senang banget lah di bidang itu, akhirnya ngembangin gitu. Nah, dari 2020 kita mulai project kecil-kecilan gitu. Ternyata ngelihat pasarnya kemungkinan juga ini awalnya dari yang bentuk awalnya itu kayak link-link kayak gitu loh, yang link-link simple gitu tadinya, yang cuman isinya ini button ini arah kemana gitu dulu. Akhirnya sampai sekarang kayaknya benar-benar dibikin kayak menu website yang ini yang sesuai lah gitu, sesuai kebutuhan gitu ya. Terus gitu. Terus nama dari We All Space itu gimana? Apa ada istilah itu, historinya gimana? Kenapa harus dibuat namanya kayak gitu? Jadi sebenarnya We All Space itu kan pengen satu platform digital itu yang sefleksibel mungkin sama buat siapa aja gitu. Artinya gitu ya. Artinya sebenarnya gitu. Jadi buat sebenarnya siapa aja, buat orang yang punya usaha, punya mau dia nampilin personalnya dia di eksistensi digital lah, online kayak gitu, itu bisa gitu. Jadi sefleksibel itu bikinnya gitu. Jadi alasannya kenapa produk digital, karena untuk kebutuhan tadi, kemudian untuk kebutuhan ngelihat kebutuhannya orang-orang sih. Jadi kita harus peka lah ya. Sebenarnya background kita yang dari seni terus ke campur dengan digital, terus melihat peluang ya. Jadi kita bisa create lah ya, apa yang bisa kita ambil di situ. Iya, betul. Nah, jadi We All Space ini menyediakan situs untuk
para pelaku usaha bisa ya, Ya, pelaku seni, seni, maupun betul. seluruh bidang bahkan. Nah terus ini yuk, kalau bicara masalah We All Space ini ada istilahnya domain ya. Ya. Domain. Jadi kalau istilah situs kan ada domain itu alamatnya apa kayak gitu atau gimana. Betul. Nah itu gimana coba? Iya. Nah ini kan sebenarnya kita ngebahas general dulu ya, mungkin teman-teman juga banyak yang belum lengkap, pernah dengar atau dia tahu setengah atau mungkin tahu juga, tapi kita coba bahas sedikit tentang website itu. Jadi website itu kan istilahnya komponen utamanya ada 2 ya, kurang lebih. Yang pertama itu domain. Yang kedua itu hosting namanya. Hosting. Nah itu komponen dasar untuk bikin website. Jadi domain itu semacam alamat gitu kan, alamat. Yang kedua hosting ini istilahnya kayak lahan, tempat kita untuk bikin. Jadi kayak misalkan palemangsubculture.com gitu kan. Nah itu sebenarnya secara nama alamatnya udah ada, tapi ketika kita klik kita harus punya tempat untuk nampilin itu. Nah tempatnya itu yang disebut hosting. Gitu. Nah domain itu sendiri kalau sekarang itu udah cukup bergeser maknanya dan fungsinya gitu. Selain untuk alamat orang nyari tahu kita, itu juga untuk sebagai brand sekarang sih. Jadi brand kita itu kebanyakan ya, itu tuh ngelihat salah satunya dari eksistensi di online itu gimana di dunia maya gitu. Dia punya alamat itu enggak gitu. Benar. Jadi fungsinya kayak gitu sih. Bikin mungkin lebih si brand itu lebih prominent gitu. Mungkin di antara misalkan ini ya, misalkan ada pempek 33 gitu. Sedangkan pempek di daerah situ ada banyak kan? Benar. Kalau kita kasih nama itu pempek33palembang.com. Jadi kan sebenarnya secara kalau ngelihat secara luas itu dia udah punya udah punya nama. Udah punya naikin level dia lah gitu di antara yang lain gitu ya. Secara brand ini ya. Iya, benar. Gitu. Memang itu udah istilahnya kayak kalau udah di ya sekarang kan digital kan. Secara informasi. Iya, betul. Pasti orang ngetik nih kayak contohnya tadi pempek 33 gitu kan. Tahu-taunya ada eksistensinya dan itu ternyata ada webnya juga kan kayak gitu. Ya itu kan beda ya pandangan orang kan di situ kan gitu. Berarti ini udah serius nih dari kemasan secara digital dia untuk secara promosinya itu ya. Nah terus gimana kelanjutannya tadi? Nah kemudian dari domain tadi itu cukup penting ketika kita itu punya usahanya, tergantung luasnya bidang yang kita bidang usaha kita gitu. Maksudnya luas target kita. Ketika kita misalkan istilahnya untuk jangkauan istilahnya RT RW ya nggak perlu gitu kan. Tapi kalau udah ngomonginnya mungkin lumayan besar kayak regional gitu atau bahkan nasional, nah itu sebenarnya sangat perlu untuk itu gitu. Apalagi misalkan kita ngejual sesuatu produk yang larinya itu sampai ke luar negeri gitu. Nah itu cukup penting gitu. Nah si We All Space sendiri itu sebenarnya ada di ranahnya itu yang di kedua ini hosting gitu. Tapi kita nggak cuma hosting sebenarnya. Nah cukup banyak dan cukup praktis karena aku mikirnya kan ini benar-benar sebenarnya untuk orang awam gitu loh. Jadi dibikin sepraktis mungkin, dia punya tempat itu untuk naruh data dia, untuk dapetin data-data pengunjung gitu loh. Data-data pelanggan dia segala macam itu dari situ gitu. Gitu sih. Jadi memang banyak sih ya aku lihat di ini ya di beberapa kalau misalnya kita googling lah ya. Situs-situs untuk penyedia web ya kayak gitu kan. Iya betul, banyak banget emang. Baik yang domainnya langsung ataupun ada kalau istilahnya tambahan di setelahnya slash atau apa tuh ya. Betul. Nah jadi spesial We All Space ini mungkin domainnya langsung ya gitu. Kalau domain sebenarnya
kalau misalkan kau punya ini kan punya brand misalkan, dipasang di Wallspace. Nah, secara alamat sebenarnya udah punya default alamatnya. Misalkan Wallspace namanya wallspace.us, tapi slash-nya itu misalkan ada satu kode sama habis itu nama dari kau gitu. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya itu di customize lagi, misalkan kau punya .com itu sendiri, itu dimasukin di situ gitu. Jadi benar-benar fleksibel sih kalau kau udah punya domain itu sendiri misalkan. Nah, itu bisa dipasang di situ. Tapi kalau misalkan nggak ada pun kita bisa nyediain gitu. Di Wallspace gitu. ini. Iya. Memang tampilannya cukup menarik ya di Wallspace. Apa ya? Kalau dilihat orang-orang yang pertama buka situs, praktis, juga apa? Ya mudah lah ya. Iya, mudah untuk kita bisa memasang lah ya. Apa ininya. Menu-menunya juga ada di situ tools-toolsnya ya. Untuk membuat masuk ke Wallspace sendiri kayak gitu. Nah, terus di dalamnya kan pasti ada istilahnya ini landing page ya. Iya, landing page, betul. Itu gimana tuh? Nah, ya sebenarnya Wallspace itu untuk ngebangun landing page gitu. Nah, apa itu landing page? Sebenarnya website itu kan ada banyak macamnya, dari mulai website yang biasa kita tahu gitu kan, yang ada banyak halamannya. Terus ada juga kalau yang sekarang yang banyak orang sering dengar itu landing page, istilah landing page. Nah, landing page itu sebenarnya agak sedikit berbeda sama website biasa. Kalau landing page itu dia punya istilahnya satu fungsi khusus lah. Jadi kalau misalkan kita punya produk yang mau dijual, nah landing page itu fungsinya itu untuk jualan gitu, selain ngejelasin jadi ya. Jadi nggak akan banyak masuk ke halaman-halaman lain gitu. Jadi semua ada di situ. Kita ngejelasin produknya apa, terus barangnya apa aja, langsung beli di situ juga. Jadi satu halaman. Satu halaman itu ya. Gitu. Beda tinggal scroll ya kayak gitu ya. Iya, tinggal scroll. Kalau misalkan yang website lain kan, itu yang umumnya kan ada banyak halamannya gitu kan. Banyak page-nya. Page-nya banyak banget kan. Nah, kalau landing page itu biasanya punya satu fungsi khusus gitu. Entah dia untuk jualan atau dia ngedapetin personal data itu orang. Data-data gitu sih. Oh iya, tadi personal data ya? Iya. Berarti data-data di dalam one page itu tadi kan tidak banyak. Ya, kita bisa. Nah, seberapa penting gitu untuk yang kayak apa? Datanya tadi? Personal data. Nah, sebenarnya kalau kita sering ngelihat kan, kalau ngelihat website gitu kan, kita diminta masukin email. Atau kita juga mau misalkan pakai aplikasi tertentu di HP kita, itu kan kita mesti daftar juga kan, emailnya apa. Sign up. Nah, bahkan yang kemarin itu sempat ada berita yang salah satu aplikasi punya dari pemerintah lah, itu kan jebol untuk diambil datanya gitu. Oke. Nah, ada. Ya kan? Yang kemarin yang aplikasi kesehatan kalau nggak salah. Iya, tahu. Nah, kenapa sampai orang ngejebol cuman mengambil data itu doang gitu? Karena data itu untuk zaman sekarang emang penting banget sih, karena itu untuk jalur orang komunikasi gitu. Sekarang kan udah bukan masanya, mungkin memang masih ada kita dipromosin orang lewat lewat pulsa, terus lewat lewat telepon kan, yang kalau dulu kan di telepon, mau nawarin asuransi ini, mau nawarin apa gitu kan. Ya kalau sekarang banyak lewat email. Nah, kita ngedapetin data untuk konsumen itu penting, jadi kita nggak perlu susah-susah untuk ngiklanin barang kita gitu loh, atau kita mesti ngasih informasi ini kemana ya, gue punya update baru nih, gue punya kaos gue lagi punya desain baru nih musim ini gitu kan. Tapi kalau kita punya data pelanggan kan, kita tinggal share doang, aja. Mereka langsung lihat di HP-nya kan, dan itu istilahnya bisa dibilang yang paling mudah dan gratis bisa dibilang untuk ngedistribusin informasi gitu. Nah, jadi yang tadi ya, memang
personal data dari si pemakai ya kayak gitu ya. Iya, karena istilahnya bisa dibilang hari gini siapa yang nggak pakai HP kan gitu kan. Iyalah. Pakai smartphone kan. Jadi dunia nih jadi kayak digenggam kayak gitu. Iya, kan? iya. Jadi Padahal bingungnya gini ya. Padahal zaman dulu kita nggak ada gadget gitu. Benar. Kalau janjian di mana masih bisa ya. Iya, benar. Iya kan? Nggak Hebat kerasa. ya, berarti gimana caranya kalau pikir-pikir dulu ya? Iya, benar. Jam 10 janjian daerah mana namanya? Kalau yang samping Gramedia itu dulu gitu. Yang Mana ya? Oh itu di ini dekat Pulau Mas. Iya, Pulau Mas misalkan. Atau janjian di DPR gitu kan jam sekian. Maksudnya orang ya dulu ya, itu nggak pakai gitu kan kita tetap bisa ya. Iya, benar. Tapi emang udah masanya berubah sih kan. Gitu. Terus ini yuk, penasaran kan kalau Wheelspace tampilannya seperti itu tuh. Ya. Kalau misalnya diubah nih, misalnya oleh si pemakai nih, wah aku maunya kayak gini. Iya, iya. Ya tahu sendiri kan. Apa sih itu buat lebih nilai tambah mungkin kan. Apa mungkin ditambahin space untuk ini apa ada gambar baru kayak gitu, produk dia baru kayak gitu. Nah itu bisa nggak kira-kira di kombinasi? Oke. Sebenarnya untuk Wheelspace sendiri itu di dalamnya itu udah ada banyak banget template. Oke. Banyak banget template, jadi ada sekitar 40-an template landing page. Kita bisa pasang. Nah, kita bisa custom. Oh. Jadi semua yang ada di dalam situ sebenarnya bisa di custom. Buat orang yang nggak ngerti programming, nggak ngerti coding, itu bisa langsung diubah di situ, udah ada alatnya gitu. Tapi kalau orang yang suka nge-coding atau paham untuk nge-coding website juga bisa di situ juga gitu. Jadi semua bisa di provide lah gitu. Dia mau bikin pakai template-nya bisa, bikin dari nol pun juga bisa gitu. Bisa sebenarnya ya? Benar-benar open sih, fleksibel banget lah. Gitu. Jadi Wheelspace ini kalau orientasinya bisnis ya? Lebih ke bisnis sih. Bisnis ya. Jadi iya. Kalau untuk prosedurnya yuk. Nah, saya orang tertarik nih, aku mau nih kayak gitu. Iya. Mungkin habis ini kan orang yang lihat, wah boleh nih, kayak gitu. Nah sebenarnya nggak ada prosedur khusus sih sebenarnya. Oh gitu, bahasanya. Cuman ada beberapa terms and condition lah kalau misalkan kita mau mau daftar di Wheelspace gitu kan. Yang pertama itu dia mesti punya produknya itu yang istilahnya clean product gitu. Jadi clean product itu bukan produk produk kayak website judi kayak gitu sih. Terus website yang sifatnya ada istilahnya violent kayak gitu sih. Sebenarnya standar sih gitu. Selama kita nggak macem-macem, nggak jual narkoba, masih aman gitu. Oh tetap ada koridor untuk ini ya, supaya nggak kemana-mana nih arahnya ya. Karena kayak gitu kan kita kan berada di platform Wheelspace ya. Ketika ada satu yang bermasalah gitu kan, itu bisa di-ban gitu kan. Nah itu kan bisa menyeluruh gitu. Kena ya. Dampaknya mungkin nggak cuma dia doang, tapi platformnya sendiri di-ban apa di-hold sama pihak tertentu, atau bahkan yang paling parah bisa nggak masuk daerah tertentu gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu pengaruhnya nanti ke semua orang yang pakai itu bisa ini di-ban gitu kayak gitu sih. Itu berarti gitu, dimulai tahun berapa tadi yuk? 2020 ya? Tapi baru benar-benar aktif dan benar-benar dengan format yang baru ini baru 2022 ini. 22 Jadi ya. udah mulai sih sebenarnya sekarang. Nah, kalau dari segi budget ada ya? Budget gimana nih? Ya, maksudnya untuk ke Wheelspace untuk memakai Wheelspace itu kan ada untuk ini. Enggak itu free. Nah, bahasanya. Oke. Sebenarnya kebetulan dari mulai sekarang sampai 2023 nanti. Nanti detailnya mungkin bisa dicek juga di website gitu kan. Itu lagi free gitu. Jadi semua orang yang pakai itu benar-benar ini bocoran free. Nih? Iya. Bocoran ya. Jadi semua mungkin teman-teman juga dari yang PSK juga bisa coba cek kan itu benar-benar PSK Palembang Subkultur. Sorry. Para PSK nanti dilihat. Oh iya, teman-teman yang lain. Iya, apa nih maksudnya?
Jadi teman-teman Palembang Subculture sebenarnya bisa cek juga nanti itu kalau misalkan punya usaha atau punya punya hobi lah, hobi juga sebenarnya bisa untuk nampilin hobinya dia ya atau karyanya dia sebenarnya bisa juga di situ. Nah itu benar-benar free sampai Juni 2023 nanti gitu. Nah, oke. Jadi udah lengkap lah ya. Nah. Jadi ini termasuk campaign lah ya. Iya. We All Space. Dari namanya juga simple ya. Nggak ribet-ribet. Jadi kalian bisa buka di situs itu. Coba bisa apa nggak? Di ini. Bisa weallspace.com ya. weallspace.com ya. Iya. Nah, terus untuk informasi lainnya selain dia searching di situ ada nggak di tampilan-tampilan di media sosial lainnya untuk informasi itu? Kebetulan sekarang ini adanya di website aja sih. Ya. Kalau di sosmed juga ada, cuman belum begitu update gitu. Okay. Jadi yang paling update sebenarnya ada di website itu sendiri sih. Gitu. Nah itu bagus ini. Jadi kalau buat kalian nih para pelaku usaha apa aja seluruh bidang. Jadi mantap nih. weallspace.com. Tapi dulu pernah juga aku dengerin kayak hampir sama ya, space kayak gitu. Oh, MySpace. Nah itu juga. Itu beda lagi ya. Beda. Itu musik. Itu buat musik-musikan ya benar. Jadi keren juga itu dulu. Itu zaman-zaman kejayaan juga sih ya. Asli. Itu sempat jadi jual beli juga tuh, template. Itu. Hampir semua band punya itu kan dulu. Iya, kan? benar. Gokil sih itu, gokil banget. Enggak ke arah situ ya. Enggak ke arah situ belum. Kupikirnya dari situ. Beda. Nah, jadi udah ya bicara masalah web itu istilahnya itu melihat sebuah eksistensi juga ya. Eksistensi mungkin ya memang nggak seluruh sih kalau kita lihat suatu produk lah ya. Biasanya kan kita kalau googling ketik namanya dan dia ada webnya berarti dia sudah bisa dibilang wah ini serius. Iya, betul. Serius ya. Kata-kata pertama serius dan pas masuk ke dalam kalau misalnya lengkap dan update berarti ya itu memang eksistensinya. Jadi kita nggak ngelihat lagi masalah dari kecil ya. Kita bisa menjadi besar ketika kita serius untuk melihat dari peluang yang ada. Jadi manfaatkanlah yang We All Space ini untuk ya promosiin lah kayak gitu kan. Gitu. Nah ini biasanya ada ini Wel, kalau bisa aku tambahin. Kadang orang itu ragu untuk bikin itu gitu. Okay. Karena biasanya punya pikiran bahwa bikin website itu tuh susah gitu. Ya kan mesti yang istilahnya harus ngerti gitu kan, pemrograman segala macam gitu. Nah, bedanya mungkin di sini aku nyoba ngasih solusi itu karena berawal dari user juga kan. Keluhan-keluhan. Iya, jadi wah ternyata susah bikin website apa segala macam. Walaupun sekarang udah paham gitu ya, aku tapi pernah di posisi itu. Jadi produk ini tuh ada untuk ngasih jawaban untuk masalah-masalah itu. Gitu. Tepat. Jadi nggak ada lagi tuh, pas ya. Jadi We All Space sudah kita ceritain lah dari awal sampai sekarang. Ini kan terakhir ini masukan-masukan buat yang pemakai We All Space ini ada nggak kira-kira masukan? Oke, sebenarnya masukan ini bisa dipakai buat pengguna We All Space ataupun sebenarnya untuk general gitu ya. Oke. Untuk general. Jadi ini kan sekarang memang kita nggak bisa bohong lah gitu bahwa sekarang kita itu semua arahnya itu akan ke sana gitu. Tapi bukan berarti cara yang biasanya itu bakal hilang gitu. Cuman nambah cara baru gitu kan. Gitu. Cara baru untuk promosi dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya ini tuh jalan kita untuk meluaskan lah. Nggak cuma ngeluasin rezeki ya, tapi juga ngeluasin mungkin networking kayak gitu segala macam gitu. Mungkin kita bisa dapat konsumen atau visitor itu nggak cuma dari sekitaran kita, nggak cuma Palembang, mungkin nanti jangkauannya Indonesia, bisa juga bahkan luar kan, dunia kan. Karena namanya website itu sendiri kan itu istilahnya limitless lah gitu, jadi nggak ada batas gitu. Siapa yang mau datang, siapa yang mau ngeliat gitu.
Nah, itu sebenarnya salah satu peluang yang mesti kita manfaatin juga gitu, yang itu sebenarnya nggak kita dapetin di waktu yang lalu gitu. Oke. Dan sekarang lebih mudah gitu kan. Benar. Itu aja Oke. sih. Terima kasih Rio buat cerita tentang produknya ini ya, We All Space. Jadi sangat memberi informasi buat saya dan juga buat kalian semua, nantinya langsung dilihat, dicoba dan dipraktekkan lah ya. Nah, untuk penggunaannya tadi waktu udah mulai malam. Mulai gelap ya. Iya. Dari terang ke gelap. Oke, terima kasih Rio. Oke, semoga sama-sama. makin maju We All Space-nya dan ya makin dikenal lah ya. Iya. Bahkan di seluruh dunia. Ya, amin. Doa yang sama juga. Terima kasih. Yo.